Kisah Abu Nawas dan rahasia kubur. Di suatu malam yang gelap, Abu Nawas duduk sendirian di sudut kamar. Bulan purnama menerangi ruangan, dan angin malam berbisik lembut melalui jendela terbuka. Abu Nawas merasa gelisah. Ia tahu bahwa suatu saat nanti, ia akan menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir, penjaga kubur, akan menanyainya tentang iman, amal, dan kehidupannya di dunia. Abu Nawas tidak ingin menghadapi siksa kubur. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian. Dengan hati yang berdebar, Abu Nawas merenung. Ia memikirkan trik apa yang bisa ia gunakan untuk mengintip siksa kubur tanpa benar-benar menghadapinya. Ia ingin tahu rahasia yang disembunyikan oleh alam kubur. Pada malam itu, Abu Nawas bermimpi. Ia berada di tengah padang pasir yang luas. Di kejauhan, ia melihat dua makhluk bercahaya mendekat. Malaikat Munkar dan Nakir telah datang. Abu Nawas berlutut di hadapan mereka. Malaikat Munkar menatapnya dengan tajam. "Siapakah engkau?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum. "Aku adalah Abu Nawas," jawabnya dengan percaya diri. "Aku ingin tahu apa yang terjadi di alam kubur. Bolehkah aku mengintip?" Malaikat Nakir mengangkat alisnya. "Mengintip siksa kubur. Tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya." Abu Nawas tertawa. "Tentu saja, aku hanya ingin tahu. Aku tidak akan mengganggu ketertiban alam." Malaikat Munkar mengangguk. "Baiklah, Abu Nawas. Kami akan memberimu kesempatan. Tetapi ingat, ini hanya sekali kesempatan." Abu Nawas menutup matanya. Ia merasakan dirinya melayang. Ketika matanya terbuka, ia berada di dalam kubur. Ia melihat tubuhnya yang terbaring dengan tenang. Di sekelilingnya, ada makhluk-makhluk yang menyeramkan. Abu Nawas mengintip. Ia melihat api yang menyala-nyala, dan orang-orang yang menangis dan menjerit kesakitan. Ia merasa ngeri, tetapi juga penasaran. Apakah ini siksa kubur yang sebenarnya? Tiba-tiba, Malaikat Munkar dan Nakir muncul di hadapannya. "Abu Nawas," kata Malaikat Munkar, "kau telah melihat rahasia kubur. Sekarang, kembalilah ke dunia dan sampaikan kepada orang-orang tentang apa yang kau lihat." Abu Nawas mengangguk. Ia kembali ke tubuhnya yang terbaring di kubur. Ketika matanya terbuka, ia merasa berbeda. Ia tahu bahwa rahasia kubur sebenarnya adalah tentang iman dan amal. Ia harus hidup dengan baik di dunia agar terhindar dari siksa kubur. Sejak itu, Abu Nawas menjadi lebih bijaksana. Ia tidak lagi bermain-main dengan kehidupan. Ia tahu bahwa setiap tindakan akan dihitung di alam kubur. Dan meskipun ia tidak pernah mengintip lagi, rahasia kubur selalu menghantui pikirannya. Setelah mengintip siksa kubur, Abu Nawas kembali ke dunia dengan perasaan yang berat. Ia tahu bahwa rahasia kubur adalah tentang iman dan amal, dan bahwa setiap tindakan akan dihitung di alam kubur. Abu Nawas mulai merenung. Ia bertekad untuk hidup lebih baik. Ia berhenti bermain-main dengan kehidupan dan mulai memperbaiki diri. Ia rajin beribadah, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan di pasar, ia melihat seorang pengemis tua yang terlantar. Pengemis itu hanya memiliki selembar kain kotor sebagai alas duduk. Abu Nawas merasa iba. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas melepaskan jubahnya dan memberikannya kepada pengemis. "Ini untukmu," katanya. Pengemis itu terkejut dan berterima kasih dengan tulus. Beberapa bulan kemudian, Abu Nawas kembali bermimpi. Kali ini, ia berada di alam kubur lagi. Malaikat Munkar dan Nakir menatapnya dengan serius. "Mengapa kau kembali?" tanya Malaikat Munkar. Abu Nawas tersenyum.
Aku ingin tahu apakah perbuatan baikku membantu aku di alam kubur. Malaikat nakir mengangguk. Kau telah memberikan jubahmu kepada pengemis. Itu adalah amal yang baik. Abu Nawas merasa lega. Ia tahu bahwa amal baiknya akan membantunya di alam kubur. Ia berjanji akan terus berbuat baik selama hidupnya. Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih bijaksana dan dermawan. Ia tidak lagi mencari kesenangan duniawi semata. Ia tahu bahwa setiap tindakan memiliki akibat, baik di dunia maupun di alam kubur. Dan rahasia kubur, itu tetap menjadi misteri yang hanya diketahui oleh malaikat Munkar dan Nakir. Abu Nawas hanya bisa berdoa agar amal baiknya diterima dan siksa kubur tidak menghampirinya. Kisah Abu Nawas dan rahasia kubur mengandung beberapa makna yang dapat kita renungkan. 1. Ketidakpastian kehidupan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini sementara dan penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan berbuat baik selama hidup. 2. Amal dan iman. Rahasia kubur dalam kisah ini mengajarkan pentingnya amal dan iman. Amal baik yang kita lakukan di dunia akan membantu kita di alam kubur. Oleh karena itu, kita harus berusaha melakukan kebaikan dan memperkuat iman kita. 3. Akibat tindakan. Setiap tindakan memiliki akibat, baik di dunia maupun di alam kubur. Abu Nawas mengintip siksa kubur dan menyadari bahwa amal baiknya akan membantunya. Ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. 4. Ketakutan dan harapan. Abu Nawas merasa takut menghadapi siksa kubur, tetapi juga memiliki harapan bahwa amal baiknya akan diterima. Kita juga sering mengalami perasaan serupa dalam hidup ini. Harapan dan ketakutan adalah bagian dari perjalanan kita. 5. Kebaikan dan kebijaksanaan. Abu Nawas menjadi lebih bijaksana setelah mengintip siksa kubur. Ia berhenti bermain-main dengan kehidupan dan mulai berbuat baik. Ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kebaikan dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Akhir kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan dan iman adalah kunci untuk menghadapi alam kubur. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Abu Nawas dan berusaha hidup dengan baik di dunia ini. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kejatuhan buah pohon beringin. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya yang cukup luas. Di kebun itu, dia menanam berbagai macam tanaman buah dan sayuran. Abu Nawas dengan penuh perhatian menyusuri tiap petak kebunnya, mengamati buah-buahan segar yang tampaknya sudah siap untuk dipanen. Hari itu, matahari bersinar cukup terik, dan Abu Nawas merasa sangat lelah. Dia memilih berteduh di bawah sebatang pohon beringin yang rindang. Di bawah pohon itu, dia menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan oleh sang istri. Setelah makan, Abu Nawas berniat beristirahat sejenak. Dia membaringkan badannya dan memperhatikan setiap detil pohon beringin yang bergelantungan. Sambil memperhatikan pohon, tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikiran Abu Nawas. Dalam hatinya, dia bergumam, "Aku heran, kenapa pohon beringin sebesar ini hanya memiliki buah yang sangat kecil saja. Padahal, pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah bisa menghasilkan buah yang besar-besar." Tidak berselang lama, angin kecil datang dan meniupi pohon beringin milik Abu Nawas. Ranting-ranting pohon bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian, sebiji buah beringin jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang kebetulan sedang tidak memakai sorban. Kejadian ini menjadi jawaban atas pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya, gumam Abu Nawas.
Dia merasa beruntung karena hanya kejatuhan buah beringin saat sedang beristirahat. Bayangkan jika dia beristirahat di bawah pohon labu dan kejatuhan buahnya, tentu pengalamannya akan berbeda. Makna yang dapat diambil dari kisah Abu Nawas dan buah pohon beringin. 1. Ketidaksempurnaan alam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap makhluk di alam semesta ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Pohon beringin yang besar dan rindang hanya menghasilkan buah yang kecil, sementara pohon labu yang lebih kecil bisa menghasilkan buah yang besar. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus menerima ketidaksempurnaan dalam diri kita dan orang lain dengan lapang dada. 2. Hikmah dalam kejadian kecil. Terkadang, jawaban atas pertanyaan kita bisa datang dari peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di sekitar kita. Abu Nawas bertanya-tanya mengapa buah beringin kecil, dan tiba-tiba dia kejatuhan buah beringin tepat di kepalanya. Ini mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa sehari-hari. 3. Ketidakdugaan dan keajaiban. Kejatuhan buah beringin di kepala Abu Nawas adalah momen yang tidak terduga. Kita tidak selalu bisa meramalkan apa yang akan terjadi, dan terkadang keajaiban bisa datang dari arah yang tak terduga. Ini mengajarkan kita untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. 4. Ketidakberuntungan yang berakhir baik. Meskipun Abu Nawas merasa kejatuhan buah beringin adalah ketidakberuntungan, sebenarnya itu adalah jawaban atas pertanyaannya. Terkadang, apa yang tampak buruk pada awalnya bisa berakhir dengan baik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap makhluk dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, sesuai dengan fungsinya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pemahaman bagi kita semua. Wallahu a'lam. Kisah selanjutnya. Abu Nawas melunasi hutang Baginda Raja. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam berlimpah. Alamnya begitu indah tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing tujuh keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada Raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makanannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan ini. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kan makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing tujuh keliling.
Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus kulakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas. Memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah jika kulanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-temanku negeri Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana? Setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuahi oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Leher Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas.
Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Abu Nawas, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika.